Oke Kak, kita sebelum memulai ngobrol-ngobrol kita mau berdoa dulu aja ya. Oke. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh bertemu di udara untuk berbincang-bincang santai dengan Kak Lady. Kami ingin sharing tentang mengajar dan melayani sesuai dengan tema kami pada malam hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati seluruh jaringan yang kami pakai pada malam hari ini, agar apa yang boleh kami bicarakan, apa yang boleh kami sampaikan boleh menjadi berkat bagi semua yang mendengar, semua yang melihat pada malam hari ini. Kami serahkan acara kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Kak Putri. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang tidak kenal dengan Kak Lady ini ya. Setahu saya Kak Lady sudah berapa tahun ya, mungkin sudah hampir 7 tahun atau 8 tahun ya meninggalkan Ya, Surabaya ya Kak ya. Betul betul. ya Kak. Oke. 7 tahun. 7 tahun. Oke, Kak Lady boleh memperkenalkan diri Kak. Saya persilakan waktunya. Terima kasih Kak Putri. Salam kenal lagi. Sebenarnya saya stok lama, wajah lama juga di GKI Nagel. Dulu bergereja di GKI Nagel sebelum tahun 2014. Nama saya Lady, sempat terlibat di komisi kesaksian pelayanan sejauh yang saya ingat. Karena waktu itu kan sempat punya kesempatan melayani di teman-teman kita, saudara-saudara kita di Papua, diajak sama Huslo. Gitu. Terus nggak lama kemudian saya harus pindah karena ikut suami Huslo. Tapi sampai sekarang sepertinya belum atestasi, bukan sepertinya, memang belum atestasi. Jadi saya masih terdaftar secara secara paperwork Administrasi itu masih. Iya, secara administrasi saya masih terdaftar di GKI Nagel. Makanya kalau setiap tahun pulang pada saat Natal, kecuali tahun lalu itu saya nggak pulang karena pandemi juga. Itu saya pasti bergerejanya di GKI Nagel. Gitu. Oke. Jadi Masih GKI terdaftar banget secara gitu. resmi ya, secara paperwork saya Ah, ah. masih di sana. Oke. Di Jakarta masih di GKI juga kah? Atau Saya bertempat tinggal di Tangerang Selatan. Jadi itu Jakarta Coret. Jakarta Coret. Jadi di sini saya juga bergerejanya di GKI. Jadi GKI tapi di sini namanya GKI Serpong. Jadi masih sama lah semua liturgi dan segala macamnya semuanya sama persis. iya. Betul. Gimana kabar anak dan suami? Puji Tuhan sehat, kami semua sehat. Ya pandemik tapi ya kita semua melaluinya ya. Jadi tapi puji Tuhan kami semua yang penting sehat sih. Selamat malam buat semuanya. Tadi ada banyak banget yang menyapa Bu Lani, ada Bu Lisa, ada ibu-ibu yang dulu pernah awal-awal pelayanan itu sangat sering intens gitu berkomunikasi pada saat itu. Oke. Jadi kebanyakan yang hadir malam hari ini masih kenal dengan Kak Lady ya. Belum lupa kayak. Kalau kalau dari beberapa nama sih puji Tuhan masih kenal ya. Oh, masih kenal. Iya. Walaupun 7 tahun ternyata masih ingat ya, puji Tuhan. Iya puji Tuhan. Tapi ya satu sisi pandemik ini bawa berkah ya Kak Tuti. Semenjak pandemik saya tuh online gerejanya di GKI Nagel. Jadi saya nggak paham. jadi kenal banget kata Bu Lisa. Iya, kenal banget. Sekarang Ibu. Jadi saya tuh tiap jam, karena kan terbiasa jamnya jam 10.30. Itu juga di GKI Serpong juga sama jam 10.30. Tapi begitu pandemik, itu saya online-nya langsung ke GKI Nagel, bener-bener nyambungnya ke sana. Karena
ya familiar dan deket sama pendeta-pendetanya juga ya, sama Iya. penatua. Selalu lihat di online apa di TV-nya itu, sorry di YouTube itu, ini Pak Penatua ini Ibu Penatua itu, wajah-wajahnya masih familiar semuanya. Oke, oke. GKI banget pokoknya. Istanbul banget sebenarnya. Oh, Kak, tadi kan sempat cerita kalau dulu pelayanan di Komisi Kesaksian ke Kesaksian Papua ya aja. waktu itu ya. Ya, ya. Dulu waktu di Papua ngapain sih, Kak? Bisa cerita dikit Aduh, nggak dulu? boleh bu. Itu saya lupa tahunnya ya, 2011 ya, atau 2012. Jadi nggak sengaja sih sebenarnya waktu itu kan apa namanya kita perayaan Paskah ya, seingat saya ya. No. Saya lupa pokoknya antara ada satu pelayanan yang kita waktu itu muncul sebagai kontak person yang bisa mengetahui di sana gitu. Di Numpor, tepatnya di Pulau Numpor di Biak gitu. Itu memang membutuhkan kayak tempatnya itu terpencil banget, penduduknya nggak banyak. Seingat saya kurang dari 10.000 jiwa, lebih banyak anak-anak dan orang tua waktu itu. Dan pada saat itu nggak sengajanya karena mereka tuh sebenarnya butuh banyak buku-buku. Jadi entah itu buku pelajaran, buku bacaan, gitu. Dan memang tujuannya pada saat itu sejauh yang saya ingat untuk ini ya, apa namanya anak-anak di sana itu bisa membaca, bisa dapat ilmu gitu. Terus apa juga kita bikin mini library atau perpustakaan kecil lah gitu. Dan di sana memang ada kontak person pendeta juga. Seingat saya namanya Pak Pendeta Prakoso ya. Itu orang-orang Jawa yang mengabdikan dirinya atau yang uh, uh, melayani di sana. Gitu. Seingat saya namanya beliau itu. Terus ada juga bapak-bapak orang Papua, saya lupa namanya. Itu yang intens berhubungan sama di Pendeta Florida. Oke. Jadi kita dapat informasi bahwa mereka di sana anak-anaknya butuh mini library gitu. Terus kita juga bisa tahu bahwa kondisinya di sana seperti apa. Itu sih pada saat itu kita lebih banyak untuk pengen buka perpustakaan. Perpustakaannya namanya Perpustakaan Kabar Baik. Jadi berapa hari kita di sana, puji Tuhan kita juga Bu Pendeta Florida yang meresmikan gitu, karena banyak banget jemaat GKI Naga itu yang mendonasikan ya mau mendonasikan buku-buku, ada buku baru, ada buku bekas, terus ada juga yang berupa uang, terus kita buatin rak buku gitu kan ya. Oke. Untuk buku-buku itu ditata supaya anak-anak yang di sana, di gereja sana itu bisa membaca, bisa dapat dapat ilmu dari bacaan-bacaan yang kita kirimkan. Jadi tugas saya pada saat itu membuat list buku apa yang kita pajang di sana, terus kemudian juga ada Kak Yo itu, Kak Titi pasti kenal ya Kak Yo ya, luar biasa pelayanannya. itu yang buatin sama Arga itu Kak Arga itu yang buatin raknya gitu, dibantu sama penduduk lokal juga. Kita kerjasama buat bikin rak buku itu. Itu sih pelayanannya seperti itu kurang lebih ya. Sama yang lainnya ada memang dari komisi anak tuh Kak Yo juga pelayanan sekolah minggu dan lain sebagainya. Oke. Saya lihat terakhir ini Kak Lady seringnya dengan anak-anak semua ya. Sebelumnya saya sempat lihat sama anak-anak yoga untuk anak juga ya kayaknya. Iya. Apakah masih itu Kak? Nah, kalau untuk yang yoga anak, karena di masa pandemi ini saya udah berhenti mengajar yoga anak secara langsung tatap muka ya karena kondisi pandemi. Tapi memang di tahun-tahun sebelumnya, karena saya memang mengambil sertifikasi untuk mengajar yoga anak, saya ngajar di beberapa sekolah, beberapa tempat. Gitu. Jadi untuk bisa mengajar yoga anak itu saya memang ambil sertifikasi. Gitu.
itu sih memang saya senangnya berhubungan sama anak-anak biar ada awet muda gitu ya Kak. Iya. Benar-benar Itu sih biar awet muda. biar awet muda kalau berhubungan dengan anak-anak itu sih. Apalagi kalau ke anak sekolah minggu lebih enak lagi. Soalnya kita dipanggil Nah, kakak gitu. iya betul. Betul. Waktu di DKI Nagel sebelum saya Mm-mm. pindah, saya ingat Mm-mm. banget saya sempat sempat masuk ke gedung sekolah anak-anak anak-anak sekolah minggu. Waktu itu sempat GSG. ditawarin siapa saya lupa. Tapi waktu itu saya kan kalau gedung kita di Nagel kan terpisah ya. Jadi seorang Mm-mm. satu rumah baru gedung sekolah minggu Iya. anak-anak kan. Itu saya pernah ngajar pernah sekali doang ngajar. Sekali aja, anak kelas 3 SD atau kelas, pokoknya masih masih di, bukan anak kelas besar lah ya, namanya masih kelas kecil gitu, Kelas satu atau sedang. kelas 2. Iya kayaknya gitu. Jadi, atau kurang dari itu ya, soalnya waktu itu kelasnya Bianca seingat saya. Jadi Bianca di kelas yang sama, Oh, terus saya ditawarin untuk oke coba aja oke. Kak gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, saya sih suka gitu ya. Ya udah coba. Terus saya coba sekali, nggak lama kemudian ya itu saya ikut suami tugas itu. Jadi memang nggak jodoh pada saat itu ya. Nggak jodoh. Iya, betul. Oke, Belum jodoh. belum jodoh. Terus kalau yang di GKI Serpong apa ada pelayanan juga, Kak? Nah, Terjun untuk yang di pelayanan GKI atau? Serpong itu, di GKI Serpong kebetulan karena saya nggak aktif jadi statusnya simpatisan. Ya kan, biasa kalau Oh, di GKI heeh. kan simpatisan. Tadinya awalnya nyemplung juga nggak sengaja karena ada tetangga satu kompleks itu yang nawarin, ikut paduan suara yuk, kita kurang orang nih. Gitu. Dalam hati saya sih, ya udah deh suara saya pas-pasan nanti tinggal lip sync aja gitu. Ternyata enggak, Bo, latihannya memang intens. Jadi waktu itu akhirnya pelatihnya juga kebetulan sangat membantu sekali. Akhirnya saya suka, oh ya udah deh pelayanan paduan suara. Jadi nggak ada hubungannya sama anak-anak sama sekali, nggak ada. Gitu. Jadi perpaduan Oke. suara wilayah di sana pasti juga ada kan. Jadi hanya wilayah itu saja yang misalkan wilayah namanya Kencana Loka, daerah rumah saya itu Kencana Loka. Nah, minggu ini pelayanan dari wilayah Kencana Loka. Jadi seperti itu sih. Oh, Jadi aktifnya di GKI Serpong kebetulan di paduan suara. Dan itu sampai sekarang, puji Tuhan, teman-teman semua di sini juga di GKI Serpong juga sangat di wilayah saya itu sangat antusias dalam pelayanan juga. ini masa pandemi masih pelayanan paduan suaranya? Puji Tuhan masih. Kami kemarin baru menyelesaikan satu lagu untuk nanti Natal virtual sih. Jadi sifatnya Oke. kalau pandemi kan semuanya virtual ya. Jadi kita bikin paduan suara choir virtual. Oke, Ini masih oke. masih melayani dan ada beberapa pelayanan kayak persekutuan wilayah. Ya kan sama ya, harusnya Mm-mm. GKI Iya, kan masih ada sebulan sekali ada masih. persekutuan wilayah. Itu Di sini pelayanan hampir kalau satu saya minggu sih. sekali. Oh serius? Luar biasa loh. Enggak, biasanya satu minggu sekali itu ada pertemuan doa online Oh iya sektor iya. ada. Oh Ha-ha. iya betul. Sektor ya kalau di sana bilangnya. Ha-ha. Di Sama sini sih. sektor. Kita juga ada persekutuan doa seminggu sekali wilayah itu setiap Rabu malam. Kalau saya pernah terlibat sekali hanya untuk diperbantukan sebagai MC persekutuan wilayahnya. Karena MC-nya nanti digilir kan, kita semua masing-masing dapat peran lah. Terus dari paduan suara sebenarnya dari sebelumnya kepengen berkecimpungan dengan pelayanan anak gitu terus. Nah ini tiba-tiba saya sering lihat Kak Lady tuh di story-nya kadang kayak ada anak ngajar anak TK tapi apa bener nih ngajar anak TK? Iya, anak TK iya sih, TK tapi saya jadi kalau itu kan yang Kak Tuti lihat mungkin maksudnya ngajar di PAUD ya, Iya, pendidikan anak jadi usia itu. dini. Ya, saya di situ memang mengajar khusus bahasa Inggris itu karena bukan diminta ya, sebenarnya lebih pada waktu itu kembali lagi Tuhan itu mempertemukan kita sama orang-orang yang
apa ya, yang biasanya satu chemistry sama kita. Iya, satu Jadi channel. waktu itu iya, satu satu frekuensi, ibaratnya satu frekuensi. Jadi waktu itu ada teman dari gereja saya di sini di Jepang itu butuh guru bantu. Jadi guru bantu itu khusus mengajar untuk bahasa Inggris. Nah waktu itu dia bilang kita kekurangan SDM, kekurangan guru untuk bahasa Inggris karena guru yang aslinya itu bukan guru aslinya, guru yang sudah mengajar saat itu yang ada hanya mengajar calistung dan bahasa Arab, agama Islam, karena kan Pak Utmi ini memang di satu kampung di daerah tempat saya tinggal di BSD, di dalam kampung agak masuk lagi. Nah tapi mereka di situ diajarkan juga untuk bahasa Inggris. Nah disitulah saya ditawarin teman saya ini. Beliau namanya Ibu Yuli, terus bilang kalau kurang tenaga bahasa Inggris. Nah di situ saya mau waktu diajak beliau mengajar bahasa Inggris untuk anak PAUD nggak sesulit yang dibayangkan kok gitu. Saya baca materi bukunya itu coloring, terus number kayak gitu-gitu. Jadi dan di sini saya sebagai sudah dikasih tahu kalau sebagai guru sukarelawan. Jadi tidak ada apa istilahnya ya, apa namanya, entah gaji lah, entah Insentif. apapun itu tidak. Iya, insentif nggak ada. Benar-benar apa namanya, kalau apa namanya ngajar ya udah kamu ngajar datang seminggu 2 kali pada saat itu kelasnya. Kemudian di situ saya benar-benar nyemplung itu dari tahun 2015 sampai sekarang sih. Puji Tuhan sempat berhenti karena pandemi juga gitu. Tapi sudah berlangsung lagi saat ini, pertemuan tatap mukanya udah kembali lagi. Oh. Gitu. Jadi memang di situ saya diperbantukan sebagai guru sukarelawan karena memang yang saya ajarkan atau saya yang ajarin tuh anak-anak dari daerah kampung situ yang tidak ekonominya, secara ekonomi tidak mampu lah gitu, anaknya supir angkot, anaknya buruh cuci kayak gitu. Jadi kebetulan yang punya yayasan PAUD-nya ini adalah istri dari orang yang mungkin Kak Tuti juga udah sering kenal. Beliau cukup aktif di beberapa di stasiun TV, namanya Bapak Andi Noya. Acaranya Sit Andi. Kebetulan yang punya PAUD itu adalah Ibu Upi Noya. Kebetulan saya kenal sama beliau dari teman saya yang mengajak saya ini. Kita masih satu kompleks, rumahnya juga sama-sama di BSD di daerah rumah saya. Jadi memang dia yang mendirikan. Lahannya pun didirikan di atas lahan punya Sinarmas ya. Di sini kan di bawahnya Sinarmas Land. Jadi lahan itu diberikan secara cuma-cuma atau disewakan secara cuma-cuma sama Sinarmas untuk didirikan PAUD untuk kampung itu, namanya Kampung Dadap. Kampung apa, Kak? Dadap. Dadap. D-A-D-A-P. Dadap. Dadap. Oh. Iya, Okay. Dadap. Jawa banget ya kampungnya ya. Padahal orang banyak yang Betawi. Banyak yang gitu sih. Okay. Jadi saya diperbantukan di situ. Ngajar bahasa Inggris tuh Kak Lady ada backgroundnya nggak sih ngajar anak-anak gitu? Backgroundnya sama sekali nggak ada sih Kak. Cuman dari dulu saya tuh udah tiap kali ketemu orang gitu ya, beberapa teman yang kenal saya, bisa kamu pengen ngapain gitu. Maksudnya kalau misalkan udah ibaratnya lulus SMA atau kuliah, pengen deh ngajar anak-anak. Cuman nggak kepikiran untuk ngajar apa atau ngajar benar-benar sebagai guru resmi gitu, enggak sih, nggak ada. Cuman ya itu tadi, Tuhan tuh selalu mempertemukan kita sama orang-orang yang sefrekuensi ya. Somehow saya nggak percaya kebetulan, saya nggak percaya ada kebetulan, pasti ada campur tangan Tuhan di situ buat saya ya. Jadi ketemu sama ibu A, ketemu sama kakak B, atau ketemu sama orang C, itu pasti ada campur tangan Tuhan. Jadi pada saat saya, kalau dibilang ngajar itu background sama sekali nggak ada. Saya cuma merasa bahwa oh iya ya, saya udah ngambil materi sertifikasi ngajar yoga anak.
ya pasti saya pengen manfaatin untuk mengajar yoga anak-anak karena manfaatnya bagus banget buat anak-anak gitu loh. Motoriknya, sensoriknya semua itu kalau dari yoga anak itu saya belajar banyak gitu. Sempat juga ngambil yang khusus untuk anak-anak autis. Jadi apa nih yang bisa kita lakukan untuk anak-anak autis melalui yoga. Seperti itu. Terus kalau ngajar PAUD, ya kembali lagi sebenarnya nggak ada background ya, cuman saya hanya dapat bukunya, nih ya pelajarin materinya, dan di situ saya belajar bahwa materinya tidak sesulit yang kalau kita mengajar untuk anak SD, SMP maupun jenjang yang lebih tinggi gitu. Jadi dari situ agak bonek juga ya, bondo nekat gitu orang Jawa. Surabaya. Surabaya kan ya, gitu. Jadi paling tidak anak-anak itu basic skill untuk bahasa Inggrisnya untuk di PAUD itu ada. Gitu. Jadi saya cuma pelajarin dari bukunya aja, gitu. Materinya juga cuma mewarnai, menghitung pakai bahasa Inggris angka segala macam, terus hewan, animal, lagu-lagu gitu kan nggak susah ya. Semua orang yang belajar itu pasti bisa. Cuman satu hal yang saya highlight ya, mau ngajar di PAUD maupun ngajar di yoga anak yang sekolah-sekolah swasta yang saya ajar itu, satu hal itu kita harus punya hati untuk mengajar sih. Jadi punya hati untuk bisa gimana merangkul anak-anak ini. Karena memang nggak gampang, kadang-kadang kan ada anak-anak yang Kak Tuti kan ngajar juga kan, Kak Tuti kan ngajar anak-anak sekolah minggu pernah kan? Anak yang cranky, ada yang jambak-jambak, ada yang tahu-tahu pukul gitu. Jadi harus harus punya hati sih untuk benar-benar bisa ngeblend sama anak-anak ini gitu. Ngeblend sih, kayak tahu apa yang melebur, mereka rasain gitu loh. Apa yang mereka rasain gitu. Ada cranky-nya, ada bete-nya gitu. Kayak gitu-gitu pasti ada. Ini ada disapa sama Kak Yu nih. Oh iya ya. Surabaya Kak, gabung ke BTB. Bentar Kak Tuti, itu BTB apa ya? Bisnis to bisnis apa? PAUD-nya GKI Ngagel di bawah Yayasan Surya Sejahtera. Kita ada PAUD-nya Bintang Talenta Surabaya. Kita sih bukan PAUD sih, jadinya sekarang kita ambil ke TK TK Kristen Bintang Talenta Surabaya. Di lokasinya di mana Kak Tuti? Di GSG. Oh gitu. Oh berarti ya deket ya. Iya, memang satu kan gedung yang dipakai sekolah itu kan tidak terpakai kalau selain hari Minggu. Jadi memang dialihkan untuk PAUD, terus berjalan setahun kita ganti jadi TK Kristen Bintang Talenta gitu. Oke. Oh berarti secara Biknas sudah terdaftar ya, resmi ya? Belum Kak. Oh masih diusahakan. Semangat. Kaleb juga di situ soalnya. Semangat. Oh iya. Oh iya. Tapi enak sih emang berhubungan sama anak-anak. Saya suka. Ya. Awet muda seperti tadi di awal dikatakan. Benar awet banget. Muda. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Hari. Pengalaman yang berkesan baik itu membanggakan maupun memalukan selama mengajar di PAUD yang di Sinarman banyak ya tadi. Banyak. Sebenarnya kalau di PAUD itu jadi gini, karena kalau di PAUD itu anak-anaknya kembali lagi yang saya jelaskan bahwa saya di sana mengajar sebagai guru sukarelawan. Terus sudah kita tahu bahwa anak-anak yang di situ itu anak-anak yang dari anaknya supir angkot, mohon maaf ya, anaknya yaitu tadi guru siswi ataupun apapun lah ibu orang tuanya bekerja itu yang tidak bisa, maksudnya kalau di pandemi ini nggak bisa online gitu. Jadi pada saat masuk sebelum pandemi ya kita masuk biasa seperti biasa, tapi pada saat sudah kondisi pandemi ini memang
satu sisi PAUD saya tuh kayak tempat penitipan juga sih sebenarnya. Jadi ada anak-anak yang memang agak ditinggal sedikit lebih lama daripada teman-temannya karena orang tuanya belum selesai bekerja gitu, kayak gitu ada sih. Jadi itu pengalaman yang sangat ini banget ya, oh iya ya ternyata memang kita melihat sisi lain ya dari kehidupan yang biasa kita lalui, kita melihat sisi lain. Terus pengalaman yang lucu kalau buat saya, mereka itu kan anak-anak yang very sangat innocent ya, sangat polos gitu, polos ya. Jadi suatu hari saya pernah datang ke ngajar. Biasanya kan kita kalau di sana manggilnya di PAUD itu manggilnya bunda, bunda sangat karena mereka membahasakan gurunya itu bunda. Itu dari dulu sebelum saya bergabung. Kan PAUD ini berdiri tahun 2010, saya baru bergabung 2015. Nah, kalau datang, ada yang datang waktu itu, biasa anak-anak kan kadang ingusan ya Kak, naik turun. Terus ya pada saat datang dia gini, bunda gitu, terus dia mungkin karena resah ada ingusnya, terus dia abstrak, bunda salim ya. Jadi habis dia ngelap ingusnya dengan tangannya, terus dia salim. Saya cuman oke, gitu. Itu belum pandemik sih, jadi oke, gitu. Terus dia cium tangan saya dengan dengan masih ada ingus di airnya, ada air di hidung, di hidungnya ya, gitu. Jadi itu saya lucu banget sih maksudnya, tapi itu tadi ya, kadang kita ngeliat kayaknya kok gini gitu, tapi ya enggak juga gitu. Terus banyak banget pengalaman yang anak-anak tuh polos banget. Suatu hari saya bawa hadiah, kemudian kalau dari kita itu memang kalau mau kasih sesuatu yang bermanfaat, misalkan anak itu bisa jawab atau mewarnainya rapi, kita selalu ada reward gitu buat anak-anak. Yeah. Ada tempelan magnet yang lucu-lucu ya. Tempelan magnet itu ada gambar hewan-hewannya, animals gitu. Terus saya bilang, yang mewarnainya bagus, coloringnya good, bunda kasih hadiah ini gitu kan. Terus apa itu bun? Ini adalah tempelan magnet. Nanti bisa ditempel di tepak. Saya kasih lihat tepak. Tepak kan biasanya bahannya ada yang besi dan besi. Tempel bisa. Tempel bisa. Oh, tapi tepakku apa namanya Kak? Pot gitu yang bentuk bentuk kain plastik, atau plastik gitu. Ya. Kain atau plastik. Oh ya udah nggak apa-apa. Bisa ditempel di kulkas. Anak-anak teman-teman bisa tempel di kulkas. Terus anak murid, salah satu murid saya bilang, Bun, tapi aku nggak punya kulkas. Itu kadang nyesek juga ya. Oh iya maaf ya, gitu, bisa ditempel di tempat lain, tanya mama papa. Yang penting itu harus ditempel di kayak besi gitu. Jadi nggak bisa ditempel di plastik atau ditempel di kain, nggak bisa. Gitu. Jadi itu kadang-kadang kayak kalau kita ini kulkas itu kan sesuatu yang kalau buat kita itu sesuatu yang kita punya hari-hari kan biasa gitu kan. Tapi kalau buat teman-teman saya di PAUD itu mungkin it's kind of fancy things gitu, sesuatu yang sangat apa itu kulkas gitu. Kulkas tuh kayaknya sesuatu yang wah gitu. Jadi ya saya senangnya ngajar di situ, kita di PAUD sebagai guru sukarelawan tuh saya bisa melihat sisi yang lain gitu dari kehidupan yang saya lalui hari ke hari. Itu ngajar di PAUD berapa lama Kak? Durasinya berapa jam tuh Kak? Nggak lama sih Kak, cuman dari kita masuk 7:30 itu mereka sudah masuk, karena PAUD-nya itu banyak memang guru-gurunya, ada sebagian guru-guru yang sudah diberikan sertifikasi mengajar sama yang punya yayasan Bu Upi Noya itu kalau ngajar durasinya sendiri dari jam 7:30 sampai jam 8 itu adalah doa-doa secara muslim ya, karena mereka huruf Arab Pak gitu kayak gitu. Dan saya sudah datang jam segitu, kadang-kadang ya karena yang Kristen ada juga, yang Katolik cuma 2 atau 3, tapi saya ngajar untuk biasanya kita gantian, ada 3 orang guru yang non muslim juga, yang Kristen sama seperti saya. Itu kita yang pimpin doanya gitu. Jadi secara Kristen. Jadi terpisah. Baru start jam 8 itu kelas yang biasa reguler dimulai sampai jam 10.30.
gitu. Jadi cuma 2,5 jam. Anak TK kan sekolahnya nggak lama-lama ya kak, Iya, cuma nggak dua bisa jam fokus. 2,5 jam itu aja udah cranky gitu. Bunda boleh minum, bunda aku dapat ini boleh makan gitu. Aduh, ya pusing gitu kan. Itu sih. Jadi cuma Nah, terus durasinya tadi yang kesannya kayak tempat penitipan anak itu menunggu sampai berapa lama itu kak? ya paling setengah jam sih. Karena kita sudah ngasih info, apalagi di pandemi ini. Kalau dulu mungkin ada yang guru-guru, saya biasanya nggak pernah nungguin sampai lama karena saya juga apa namanya kalau saya ngajar saya balik gitu kan. Kalau yang guru-guru lainnya yang memang asli, jadi guru-guru itu yang mengajar tetap bukan sukarelawan ya, yang dibayar oleh yayasan itu asli kampung, asli orang kampung situ. Karena memang perjanjiannya dulu harus diberdayakan ya, orang-orang yang ada di kampung situ gitu. Jadi memang pada saat itu Bu Upi Noya sebagai pemilik yayasan memang merekrut kepala sekolah, merekrut guru-guru itu semuanya dari asli orang kampung situ. Jadi yang nungguin nemenin mereka itu sampai agak lebih siang dari dia. Biasanya setengah jam sih. Itu beliau-beliau itu. Jadi nggak lama lah, setengah jam dari selesai waktunya belajar. Waktu ditawari untuk gabung ini, kenapa kok langsung yes itu kak? Iya itu tadi ya kak. Saya ngerasa itu kayak itu tadi ya, satu saya nggak percaya kebetulan, kedua Tuhan selalu ngasih kita orang-orang yang memang kita tuh pasti bisa satu frekuensi gitu. Kenapa kalau langsung mau? Ya karena yang ditawarkan itu adalah kerinduan saya gitu loh. Jadi apa yang ditawarkan sama teman saya itu atau sahabat saya Bu Wiwi itu salah satu kerinduan saya untuk bisa, setidaknya saya mungkin saya bukan lulusan guru FKIP atau apa, tapi setidaknya yang saya bisa, yang saya punya itu yang saya bisa paling tidak berdampak ya, buat orang-orang sekitar lah. Jadi lingkungan sekitar itu aja sih. Jadi begitu ditawarin ya auto mau gitu, auto tentu gitu. Tadinya pasti kagok, tapi dengan berjalannya waktu kan kita tahu gitu, standar penilaian untuk anak-anak ini adalah ketika mereka bisa dapat 3 subjek yang bagus, misalkan coloring, sebutin warna-warna dalam bahasa Inggris, terus sebutkan angka dalam bahasa Inggris, terus animal dalam bahasa Inggris atau nyanyi. Itu standar untuk masuk SD negeri di sana itu sudah bagus banget gitu loh. Karena kan memang untuk pelajaran bahasa Inggris kan sebenarnya tidak wajib ya, gitu. tidak diharuskan. Cuman di PAUD-nya yang saya tempat saya mengajar ini ada nilai lebih gitu loh. Tapi memang di SD juga nantinya akan kepake karena ada pelajaran tersebut gitu. Setidaknya anak-anak kita udah lebih dulu dibanding anak-anak PAUD lain mungkin. Terus Ada berapa anak kak di PAUD-nya? Per kelas kalau untuk yang kan dibagi A dan B ya. Itu kalau per kelas tuh maksimal kita 20 sih. 20 anak. Gitu. Jadi kalau satu angkatan tahun ini, 2 tahun ini sangat sedikit karena memang satu pandemi, yang kedua itu yaitu orang tua mungkin ada yang sudah dirumahkan, jadi anaknya tidak diberangkatin ke sekolah itu bukan karena apa-apa, tapi kan di sana tetap ada biaya ya, per bulan itu kita masih ada biaya ya? Iya masih ada biaya karena untuk dari yayasan itu subsidi silang untuk menggaji guru-guru yang ada gitu, yang ada. Nah itu per kelasnya 20 anak. Kalau tahun ini kita cuma dapat 4 kelas, jadi TKA-nya 2, TKB-nya 2, lumayan banyak juga ya sebenarnya kalau untuk, tapi itu paling sedikit dari jumlah-jumlah sebelumnya, karena sebelumnya ada yang namanya kelas kepompong itu malah lebih kecil lagi, di bawah 3 tahun kayaknya, 3 tahunan gitu. Sebenarnya itu kayak itu tadi kayak tempat penitipan anak juga gitu. Kalau kita bilang toddler atau Iya toddler. toddler kan, jadi wah kadang
nggak bener-bener nggak mau masuk, cuman di depan kayak gitu-gitu. Jadi sekarang nggak ada yang toddler, tapi cuman bener-bener TK kecil sama TK besar, TKA dan TKB. Tuh. Mengajar anak-anak itu apalagi maaf ya, itu kan Yes, tadi golongan yang meneng ke bawah ya. Itu yes, biasanya kan eh, kita mikirkan anak-anak itu yang nakal, nggak tahu aturan, eh, ya semau semau gue lah kayak gitu. Gitu awal-awalnya gimana nih Kak? Tips-tipsnya untuk apa ya? Mengajak anak-anak untuk bisa tertib, bisa berbudaya ngantri, kayak yes, yes, mengajari ya untuk behave, untuk ada yes. aturan gitu, gimana tuh ngajarinnya Kak? Nah, waktu saya bergabung di sana tahun 2015, sebenarnya konsep untuk yang seperti itu sudah ada. Jadi konsep peraturan mengantri, peraturan-peraturannya itu sudah cukup tegas. Pemilik yayasan di sini sangat sangat concern sama yaitu bagusnya itu sangat concern sama behavior gitu. Jadi anak-anak itu sudah diajarin. Jadi pada saat saya mengajar bergabung di sana, saya cukup surprise sih gitu. Walaupun ada satu dua anak tuh yang ya ampun memang kalau uh, dalam tanda kutip aktif ya, kita nggak bilang anak itu bandel nakal gitu enggak, tapi aktif, memang lebih aktif daripada yang lain. Ketika yang lain sudah berbaris gitu kan, yang dia masih keliling sekolah gitu, itu apa namanya, puji Tuhan pada saat saya bergabung di sana itu sudah cukup, mannernya udah ada gitu. Itu satu. Terus yang kedua, tantangannya ketika ada anak satu dua yang memang memang mereka itu agak sedikit lebih aktif atau lebih aktif daripada yang lainnya, itu kita ini sih dari kepala sekolah itu selalu bilang, ini udah ngasih tahu ke guru-guru lainnya, ini si A ini kayak gini 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 ya, si B ini kayak gini gini gini, misalkan ada dua anak itu. Jadi kita nggak bisa nggak apa ya, kalau kalau di saya, kalau saya yang ngajar sendiri tuh, kalau misalkan anak itu memang nggak mau terlibat di kelas gitu ya, pertama kali saya biarin dulu sih gitu, pertama kali ya. Terus selanjutnya itu baru mulai kita deketin, karena itu cara yang dipakai gitu loh, cara yang dipakai oleh guru-guru lainnya juga gitu. Saya nggak bukan nggak pengen bikin gebrakan atau apa, cuman saya pengen melihat, oh ya ternyata itu efektif kok gitu. Jadi baru kelas kedua ngajar, terus ya itu ada reward yang bisa kita kasih, misalkan ayo mewarnai, atau pada saat pelajaran mewarnai terus kita kasih reward itu, bukan menyuap juga, bukan menyogok, tapi itu salah satu yang efektif banget. Karena apa ya, hal-hal yang kayak dapat lautan yang lucu bentuknya, pensil yang bagus bentuknya, itu buat mereka tuh sangat jarang, Mewah sangat sekali apa ya. ya, mewah ya, buat mereka tuh mewah banget gitu. Bahkan kadang kalau ada sedikit rezeki gitu kita beliin ya, maksudnya karena siap itu nggak harus, karena yayasan juga nggak ngasih. Kadang kalau apa namanya saya beli sendiri gitu, ada satu snack atau susu gitu, itu mereka udah seneng banget sih gitu. Jadi kayak apa, kita kasih ini ya, minum susu, karena kita ngasihnya harus sesuatu yang bermanfaat baik buat kesehatan maupun buat dia belajar. Itu yang hadiahnya harus seperti itu kalau kita mau kasih reward, dan tidak boleh sering gitu. Jadi harus kasihnya itu paling enggak ya, kalau mau kasih sebulan sekali lah gitu. Jadi tidak dibiasakan juga. Jadi nggak ngajarin mereka, oh kalau Bunda A yang ngajar aku mau nih karena selalu dapat hadiah gitu. Nggak kayak gitu juga. Kita harus mengajarkan ke mereka bahwa ini ada sesuatu yang kamu lakukan baik, baru kita kasih reward kayak gitu. Dari situ kan mereka akan remind ya, ingat gitu bahwa oh iya ya, kemarin mewarnai itu bagus, aku nyebutin number bagus gitu. Jadi aku akan keep doing it untuk melakukan yang terbaik, gitu, ngasih yang terbaik. Kalau awal-awal saja anak yang agak sedikit lebih aktif itu memang berat sih. Tapi ya kita telatenin aja ya Kak Tuti ya. Karena memang kita udah konsultasi ke orang tuanya, ada juga anak yang tapi ya memang nggak mudah. Tapi setidaknya kita berusaha.
Jadi kalau dari cerita Kak Edi ini tadi konsultasi ke orang tua, berarti orang tua juga diturut sertakan juga ya dari PAUD itu? Eh, pada saat kalau enggak sih enggak diteruskan tapi setidaknya itu dinotet sama orang tua. Jadi orang tua Oke. itu tahu lah, tahu apa namanya bahwa anaknya kalau di sekolah tuh seperti ini saat ini gitu. Jadi mungkin dari situ orang tuanya bisa ngasih tahu gitu. Sampai di rumah dikasih tahu apa enggak saya nggak tahu juga ya gitu. Iya, iya. Iya sih. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Sinto. Pasti Bagaimana kan dukungan silakan disapa dulu. iya. Betul. Bagaimana dukungan suami dan anak untuk pelayanan yang Kak Edi lakukan selama ini? Oh, kalau Mas Niko sama Bianca sih suportif ya. Karena Bianca sering saya kalau dia libur sekolah, saya sering ajak dia untuk ikut ngajar. Karena dia suka gambar, dia bisa gambar. Saya bilang, yuk ikut ke PAUD-nya tempat mama ngajar. Dia ngajar apa anak-anak gambar mau nggak? Mau. Dia udah ngajar maksudnya udah bantu-bantu, bukan ngajar. Dia bantu-bantu dari kelas 4 ya, kelas 4 SD dia udah bantu. Wow. Tapi hanya pada saat ketika dia libur ya, kan ada saat-saat di mana anak-anak SD itu ada yang libur terus saya ajak PAUD-nya kita masih masuk untuk belajar gitu. Kan beda biasanya kalau SD anak PAUD. Kalau Mas Niko sendiri suka sih, bukan suka ya. Kebetulan mertua saya almarhum dan almarhumah mertua saya itu semuanya pengajar. Jadi bapak mertua saya itu almarhum itu dulu dekannya UNER, FISIP. Terus ibu mertua saya itu pengajar bahasa Inggris juga, lulusan IKIP bahasa Inggris. Jadi dia tahu gimana bapak ibunya adalah seorang guru gitu. Jadi nggak terlalu heran dan inilah support lah. Support banget ya. Ya. Oke. Ini dari Kak Hari. Kak Ledi pernah merasa jenuh kah dalam pelayanan? Kalau misalnya sampai jenuh, apa yang dilakukan? Jenuh ya. Jenuh itu kata yang sangat luas. Enggak. Kalau jenuh itu jenuh sama bosan beda nggak ya? Ya, kesinggol dikit lah. Ya mungkin masih sih jenuh bisa dibilang bosan sih. Belum pernah sih. Belum pernah. Untuk mengajar ya, untuk pelayanan mengajar ya. Untuk pelayanan mengajar sih belum pernah. Itu belum, justru kemarin sempat pandemik itu yang berhenti agak lama itu, aduh udah kangen banget ngajar gitu, kangen banget ngajar. Jadi kepikiran gitu, anak-anak ini pandemik ini diajarin nggak ya sama orang tuanya di rumah gitu, karena saya tahu sendiri orang tuanya sibuk bekerja di luar gitu kan, ya kan, karena mereka bukan orang tua yang kerja online bisa gitu. Jadi mereka memang benar-benar kerja secara fisik kerja gitu. Sempat kepikiran gitu. Kalau untuk yang di PAUD, kalau untuk yang ngajar yoga anak itu sempat kemarin dari pihak sekolah swasta yang tempat saya ngajar mengakalinya dengan mengajar online, tapi saya ngirim video karena tidak itu kayak private nggak boleh disebar di YouTube atau, jadi memang saya ngirim video ke mereka tutorial yoga gitu. Okay. Itu sih, jadi sebatas itu aja. Kalau jenuh banget itu belum pernah sama sekali. Semoga juga tidak berharap ya. Ya nggak tahu ya, tapi so far belum, tapi nggak tahu juga nanti ke depannya gitu kan, mungkin nggak tahu lah pokoknya itu, tapi so far belum. Oke. Dari Kak Iyo lagi nih, Kak Ledi, kalau misalkan ada mission trip lagi, mau ikut nggak? Aduh, aku tuh mau loh Kak Iyo, sumprit aku mau, cuman ya itu kalau ya aku selalu bilang kalau Tuhan berkehendak ya, kalau Tuhan berkenan gitu, satu. Terus yang kedua kalau waktunya pas gitu kan, pas semuanya environment-nya pas gitu, Mas Niko
pas di rumah gitu. Kayak dulu waktu ke Papua kan Mas Iko ngambil cuti gitu buat jagain Bianca. Jadi ada satu yang keluar dari rumah, maksudnya untuk tugas atau untuk apapun, satu harus standby di rumah gitu. Jadi walaupun ada orang tua saya di Surabaya gitu, tapi itu komitmen kami sih. Jadi Bianca kan kebetulan sendirian, dia nggak punya saudara. Jadi kita berusaha untuk gantian aja. Kalau ya nggak apa-apa, tugas apa, waktu itu Mas Niko waktu ke Papua itu nggak apa-apa, ikut aja. Bahkan dia nganterin juga kan ke bandara gitu pada saat itu. Cuman memang dia ngambil cuti, toh cuma berapa hari ini gitu, pada saat itu. Ya, Kapan lagi cuti ya? Kalau Tuhan berkenan, ya kan, kalau Tuhan berkehendak sih, saya mau banget. Mau banget. Oke, dicatat Kak Yu. Dicatat. Tadi saya waktu Kak Ledi cerita Bianca mau bantu ngajar, itu amazing banget loh. Masih kelas 4 SD sudah mau bantu-bantu. Seingatku dulu waktu Bianca kecil kayaknya anaknya malu-malu gitu ya, kayaknya. Iya. Wah, amazing banget. Masih ingat ya Kak Lucy ya? Masih ingat ya Kak Lucy ya? Kayaknya di belakang mamanya terus gitu. Iya sih, memang cukup banyak berubah ketika kami pindah sini kan. Karena mungkin sekolahnya juga yang mengajarkan untuk dia jadi lebih berani, terus lebih aktif juga gitu. Ya walaupun pada akhirnya pada saat saya ajak ngajarin tuh bukan benar-benar ngajar ya, kayak dia saya minta anak-anak mewarnai, yang ada dia bantu mewarnai don adiknya itu, jadi bukunya yang mewarnai dia gitu. Jadi tidak benar-benar mengajar. Terus saya cuma ya, tapi setidaknya dia mau terlibat dan dia mau melihat bahwa ada banyak teman-teman dia juga yang tidak, saya nggak bilang tidak beruntung atau gimana, maksudnya yang lebih di bawah dia gitu. Jadi dia bisa melihat, saya ngajak dia itu untuk bisa melihat yaitu tadi seperti saya melihat dunia yang lain lagi gitu, dunia yang mungkin di bawah gimana ya, bukan di bawah, pokoknya intinya enggak seperti dunia yang kita lalui hari demi hari gitu. Oke. Kak Ledi, bagi waktunya gimana nih Kak Ledi? Kan tadi misalnya 7:30 ngajar, padahal kan kalau tiap hari kan biasanya harus siapin makanan untuk suami, siapin belanja sekolah atau gimana? Itu bagi waktunya gimana kalau waktu hari-hari mengajar? Semenjak pandemi ini ngajarnya cuma sekali Kak, misalnya online. Kalau untuk membagi waktu sih nggak sulit, karena saya masih bisa meluangkan waktu untuk yang lainnya seperti hobi saya gitu. Jadi kalau untuk suami atau anak masak ya di waktu-waktu yang saya memang sudah selesai beberes gitu kan. Nah karena ngajarnya sekarang seminggu sekali, sebenarnya lebih banyak peluang gitu. Karena kalau yang online tuh hanya calistung, bahasa Inggris itu tatap muka hanya seminggu sekali sekarang. Sebelumnya memang sampai 2 kali pertemuan yang sebelum pandemi. Nah kalau bagi waktu sih nggak sulit juga. Kadang kalau saya nggak masak ya ada GoFood kan Kak. Mohon maaf ya, itu yang terjadi memang. Kalau yang lain-lainnya saya seperti ya pada umumnya ibu rumah tangga lah Kak, nyuci baju, beberes kayak gitu. Nggak terlalu memakan waktu banyak kok mengajar. Oke, jadi mengajar, melayani juga mengurus rumah tangga harus seimbang ya Kak, intinya ya, kayak gitu ya. Ya, idealnya sih gitu ya. Oke, barangkali Bapak Ibu saudara yang ada yang mau ditanyakan boleh chat di kolom komentar. Nanti kita akan sampai aku deg-degan. Tapi kan santai kan, malam gitu kita ngobrol-ngobrol santai, jadi santai apa sih yang Kak Ledi lakukan? Ya nggak janjian kok bisa garis-garis ya Kak. Padahal kita tahunya cuma ngomongin Kak nanti ini ya Instagramnya request join apa gitu, iya gitu. Nggak ngomongin baju garis-garis juga. Saya sengaja nggak telepon, biasanya sih kalau saya ngobrol sama host ke narasumber, saya kadang telepon, kadang chatting, kita mau ngomong apa. Kali ini enggak, karena saya juga bingung
mau tanya apa ya, kita mau bincang apa ya. Jadi ya sudahlah, Saya apa nggak yang dapet ada nanti kisi-kisi kita. juga nih Pak Tuti ini. Kalau mau ulangan tuh nggak ada kisi-kisinya ini. Nggak ada. Kak Tuti masih Karena aktif kurang ngajar ya? eh saya sejak ada Kaleb cuti. Iya ya, iya sih. Tapi kalau Nah, pinter memang banget nih. dari sejak kehamilan Kaleb dulu saya cuti karena nggak kuat. Yang hamilnya Kaleb memang agak bermasalah, jadi nggak kuat. Jadi hamil agak besar sudah selesai. Terus Kak Tesi sekarang sampai kelas berapa ya Kak Tesi? siapa? Kak Tesi. Apanya? Kak, anaknya Kak Tesi. Kak Tesi kan? Oh, Tesi ya? Casey. Casey Iya. sekarang kelas 1 SMK. Kalau yang Kalebnya TKB. Wah, sudah remaja, kita semakin tua. Kita masih muda, kita masih bangga. Oh iya, iya, iya. Ah. Setuju. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Hari. Bagaimana bedanya mengajar tatap muka dan mengajar secara virtual? Apa kelebihan dan kekurangannya menurut Kak Lady? Wah, pertanyaannya bagus banget nih Kak Hari. Sampai bingung mau jawab enggak. Kalau untuk ya beda banget sih. Kalau untuk ngajar tatap muka itu kan kita bisa benar-benar memvalidasi dan melihat langsung anak ini tuh perasaannya gimana, karena buat saya anak-anak itu penting divalidasi perasaannya. Jadi apakah dia benar-benar happy pada saat dia masuk sekolah itu, terus apakah dia lagi cranky kayak gitu. Jadi pada saat tatap muka itu kita bisa melihat secara langsung dan merasakan juga secara langsung bagaimana mereka. Terus juga enaknya ngajar tatap muka kan ya kita bisa having fun bareng, bener-bener apa ya, bener-bener sama-sama nyanyi gitu, atau sama-sama kayak apa ya, kalau pokoknya tatap muka secara langsung lah ya, bener-bener sama-sama di satu kelas gitu. Kalau virtual kan hanya satu arah ya. Nanti posisinya kalau mengajar yoga ini nanti gini ya, tangannya ditekuk, badannya dimiringin kayak gitu. Jadi hanya satu sisi gitu. Yang saya rasakan berdasarkan pengalaman saya kemarin ngajar yoga anak virtual ya. Karena bukan online yang virtual ketemuan pada saat untuk anak-anak yang tempat saya ngajar, tapi saya memberikan video, ya kan, memberikan video. Makanya lebih nyaman atau lebih enak memang tatap muka sih. Terus kalau kelebihan kekurangannya ya tadi, kalau kelebihan kan kita bisa benar-benar memvalidasi apa yang mereka rasakan. Itu terus bisa, kalau untuk di kelas yoga anak, saya bisa memperbaiki postur tubuhnya mereka. Seandainya mereka bikin pose agak salah, jadi takut mencederai mereka kan, saya betulkan seperti ini ya posisinya, seperti ini. Nah, kalau untuk yang di PAUD, karena saya nggak ngajar online, jadi saya nggak tahu ya maksudnya bagaimana tantangannya. Nah, kalau untuk kekurangannya, ya tadi, kalau untuk kekurangannya di online itu kita nggak bisa benar-benar mengetahui apa yang mereka rasakan. Terus kalau buat saya anak-anak tuh yang benar-benar harus dilihat tuh validasi untuk perasaan mereka pada saat kita ketemu langsung. Makanya senang banget kalau lihat anak yang datang, apa nih, kalau di tempat saya ngajar puasa, terus kita high five gitu kan, karena mau yoga gitu. Pose apa lagi yang diajarin gitu, anak-anak curiousnya kita bisa lihat langsung, mereka tuh sangat-sangat curious gitu, penasaran sama suatu pose atau suatu gambar apalah. Biasanya anak-anak kecil itu kan kepo-kepo ya biasanya. Penasaran banget kan gitu, banyak tanya, itu apa, ini apa gitu. Itu sih. Oke. Kak Lady, nggak terasa kan sudah 1 jam. Puji Tuhan. Ya. Beneran kan? Ya bener. Ngobrol santai. Jadi sharing
Jadi menyenangkan sekali sih malam ini boleh berbincang-bincang dengan Kak Ledi, sharing tentang mengajar di apa ya kalau dibilang kaum yang agak pinggir biasanya Iya, orang-orang ngomong, tapi bersyukur bisa menjangkau anak-anak seperti mereka, jadi mereka bisa mengenal apa ya, mereka bisa mengenyam pendidikan anak usia dini juga biasanya kan tidak terjangkau ya biasanya. iya Ya, betul. nanti mereka sekolah sudah langsung SD aja, padahal kan untuk anak Iya, usia iya. dini kan Iya benar mereka sih, banyak penting yang sekali. berpikir seperti itu sih. Benar nggak? Benar. Ada sosialisasi yang paling penting di PAUD, masa-masa PAUD Dini ya. Apa golden age itu kan sebenarnya 5 tahun pertama kan 5 kalau tahun. anak-anak itu kan. Jadi itu padahal penting banget untuk kita kita sentuh gitu, kita sasar gitu. Bersyukur sekali Kak Ledi mau menjangkau anak-anak seperti itu, teman-teman Saya sih adik-adik yang kita. Iya, saya yang juga bersyukur karena Tuhan bisa mau pakai saya gitu loh. Karena kalau kalau misalkan saya nggak punya kerinduan, mungkin Tuhan juga nggak akan pakai saya buat, oh kamu kesini ya, kamu nggak kenalin ini kayak gitu. Itu kayak sudah ada mappingnya aja gitu loh Kak. Jadi begitu ketemu sama si A, oh nyambung nih gitu, aku suka nih gitu. Saya punya kerinduan, ya udah gitu, gayung bersambut lah istilahnya gitu. Jadi saya puji Tuhan, bersyukur banget Tuhan kasih orang-orang yang memang memang membuat saya menemukan jalan untuk saya bisa berbagi gitu sih. Oke, oke. Makasih Kak. Makasih Kak. Untuk 1 jam ini menyita menyita waktunya. Iya. Saya Kita juga. akan akhiri perjumpaan kita malam hari ini. Eh, kita akan tutup dalam doa. Mungkin Kak Ledi Ya. mau pimpin doa? Oh, Oke, boleh. Mari oke, kita silakan. akhiri dengan doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang sudah Tuhan berikan di malam ini. Terima kasih jika Tuhan sudah mengirim Kak Tuti untuk kita ngobrol bersama dengan saya di sini. Terima kasih juga Tuhan kalau Tuhan sudah izinkan kami saling berbagi uh, untuk bisa melakukan apa yang baik dan yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, biarkanlah apa yang tadi kami bagi melalui cerita, melalui hal-hal yang kami lakukan boleh berdampak dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengar ataupun yang melihat ide live ini. Dan biarkanlah Tuhan, langkah kami tidak berhenti sampai di sini, tapi kami boleh terus Tuhan pakai untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan tempatkan kami, biarkan Tuhan senantiasa memakai kami untuk bisa menjadi kepanjangan tangan-Mu, untuk bisa menjadi saluran berkat bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk talenta yang Tuhan berikan, dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh GKI Ngade pada malam hari ini. Dan biarkanlah GKI Ngade di mana kami bergereja boleh tetap bertumbuh, boleh tetap menjadi berkat, dan boleh tetap menjadi tempat yang nyaman bagi kami bergereja. Terima kasih untuk setiap orang yang berkegiatan di sana, berkati setiap pendeta, berkati setiap penatua, berkati setiap aktivis Tuhan. Biarkan Tuhan pakai mereka semua untuk menjadi saluran berkat bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih. Salam untuk Kak. suami, salam untuk Bianca. Iya. Tuhan Yesus memberkati selalu. Salam juga Tetap buat connect. Pak Irwan. Iya, keep in touch ya Kak. Walaupun Iya. hanya lewat sosial media. Sehat selalu buat Kak Tuti dan keluarga. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Bye-bye. God bless you all. God bless you too.